yang diselenggarakan oleh ISKA DPC Kota Palembang dan PT Kanisius bersama narasumber Romo Dr. Moses Komela Afan, Vikjen dan Kepala Tribunal Gerejawi Samarinda. Kami sadar akan kedosaan kami, tetapi sadar pula bahwa kami berhimpun dalam nama-Mu. Datanglah Roh Kudus ke tengah kami, tinggallah bersama kami, dan terangilah kehidupan keluarga kami. Berilah kehidupan cahaya dan kekuatan untuk mengenal kehendak-Mu, guna menjadikannya kehendak kami untuk mengamalkannya dalam hidup kami. Bimbinglah kami dengan kebijaksanaan-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau menghendaki semua keluarga untuk senantiasa rukun, damai, dan sejahtera. Bantulah kami menghargai hak orang lain. Janganlah Kau izinkan kami disesatkan oleh ketidaktahuan, binasa karena ketakutan atau kesembronoan. Persatukanlah kami dengan diri-Mu dalam ikatan kasih, dan buatlah kami setia pada yang benar, sehingga pelaksanaan seminar daring dengan tema perkawinan Katolik bisa batal. Dari awal sampai usai nanti acara berjalan dengan lancar. Karena kami berkumpul dalam nama-Mu, semoga kami memupuk persaudaraan, keberagaman, kebahagiaan, kedamaian, dan keadilan dengan kasih, sehingga berkenan kepadamu dan layak Kau beri pahala yang dijanjikan kepada hamba yang baik dan setia. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, lalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Silakan. Terima kasih Bapak Daris. Mari sebagai warga Indonesia yang baik, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih, Pastor, Bruder, Suster, Frater, Bapak Ibu yang terkasih, sudah berkenan menunggu dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, mari sejenak kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Ignatius Heri Setiawan selaku Ketua ISKA DPC Palembang, untuk menyampaikan dua patah kata dalam rangka kegiatan ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada
Bapak Heri Setiawan. Baik, yang terkasih Bapak Uskup, semoga Bapak Uskup nanti bisa berkenan hadir. Vikjen, para romo, suster, bruder, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Khususnya kami juga nanti berkenan hadir juga Romo Agustinus Eko Harmoko. Beliau adalah Vikaris Yudisial Keuskupan Agung Palembang yang akan menjadi narasumber jilid yang kedua webinar series kami. Para peserta sedaring webinar nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Katolik Kota Palembang, yang dalam hal ini bekerja sama dengan penerbit PT Canisius, mengangkat tema di jilid yang pertama ini adalah perkawinan Katolik dalam kurung bisa batal, tanda tanya. Tema sedaring webinar jilid 1 atau sesi 1 yang diangkat kali ini adalah sebenarnya sama dengan judul buku yang dikarang oleh narasumber kita kali ini, yaitu Romo Moses Komela Avan. Beliau adalah Vikjen dan Kepala Tribunal Gerejawi Samarinda, juga sekaligus penulis buku. Ya, mungkin banyak dari peserta yang tidak sependapat dengan tema yang sekaligus adalah judul buku pada sedaring webinar sore hari ini. Bisa menjadi provokasi atau macam-macam begitu. Bapak Ibu, mungkin juga ada pendapat tema-tema tersebut sebaiknya untuk pejabat-pejabat ahli hukum gereja saja. Karena sudah jelas bahwa pandangan apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Atau pernyataan-pernyataan membina keutuhan hidup perkawinan yang tetap setia janjinya saja sulit dan banyak halangan, kok malah mau mensosialisasikan bisa batalnya perkawinan itu. Ya kalau untuk yang merasa ahli hukum gereja ya silahkan, tapi untuk umat sebaiknya yang baik-baik sajalah. Patuhilah saja sabda Tuhan. Dan mungkin pernyataan-pernyataan liar yang ada di dalam perspektif kacamata kita masing-masing, Bapak Ibu Romo Suster. Tentu sebenarnya kata kuncinya adalah bagaimana peran pastor paroki, peran Bapak Uskup, dan peran tribunal gereja atau pengadilan gerejawi. Para peserta sedaring webinar nasional yang saya hormati, salah satu sifat perkawinan Katolik adalah tidak terceraikan. Indissolubilitas. Karena itu dalam gereja Katolik tidak dikenal istilah perceraian. Paus Fransiskus telah melakukan pembaharuan dalam hukum gereja yang mengatur tentang prosedur perkara menyatakan kebatalan perkawinan. Apa sesungguhnya yang dimaksudkan dalam proses perkara untuk menyatakan kebatalan perkawinan melalui tribunal atau pengadilan gereja? Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan pelayanan gereja tersebut? Syarat apa yang harus dipenuhi? Bagaimana proses di pengadilan gereja untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk menyatakan kebatalan sebuah perkawinan berlangsung? Langkah-langkah apa yang dilalui dalam proses itu? Pertanyaan konkret dan praktis ini dijawab dalam sedaring jilid 1 kali ini. Para peserta sedaring webinar nasional yang saya cintai, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Katolik Kota Palembang merasa perlu melakukan sedaring webinar ini karena ISKA bertujuan mengoptimalkan peran sarjana cendekiawan Katolik, meningkatkan iman dan ilmu pengetahuannya secara berkesinambungan demi kebaikan sesama manusia dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, negara, dan gereja. Hal itu tertulis dalam anggaran dasar ISKA bab 4, tujuan dan fungsi ISKA pada pasal 4. ISKA juga berfungsi sebagai yang pertama wadah komunitas antar sarjana cendekiawan Katolik untuk memperluas wawasan masing-masing, membentuk pendapat bersama, saling meneguhkan hati nurani sesuai dengan ajaran iman dan moral Katolik. Yang kedua, sebagai wadah kerjasama antara sarjana Katolik dengan hierarki dan umat Katolik, masyarakat, pemerintah, dan organisasi atau lembaga lainnya, baik di dalam dan atau di luar negeri. Dan yang ketiga, ISKA juga sebagai wadah pelayanan sarjana atau cendekiawan Katolik untuk mewujudkan tujuan ISKA dan pengabdian bersama kepada masyarakat, bangsa, negara, dan gereja.
Demikian tertulis dalam anggaran dasar ISKA bab 4 tujuan dan fungsi ISKA pada pasal 5. Salah satu dari 10 garis besar kegiatan ISKA adalah mewujudkan pengabdian dan karya ISKA yang berbasis pada nilai-nilai kristianitas, intelektualitas, profesionalitas, dan integritas yang secara berkesinambungan memadukan iman dan keahliannya demi kebaikan sesama manusia dalam masyarakat, bangsa, negara, dan gereja. Para peserta daring webinar nasional yang saya kasihi, pada kesempatan yang baik ini, ISKA sedang merayakan HUT ISKA yang ke-63 tahun, sejak berdiri tahun tanggal 22 Mei tahun 1958 dan 22 Mei 2021, genap berusia 63 tahun. ISKA terus berkarya melayani untuk gereja, bangsa, dan negara, dengan keteguhan hati terus merawat komitmen kebangsaan, bergerak bersama seluruh komponen anak bangsa memantapkan solidaritas di tengah pandemi, bergotong royong dengan memberdayakan potensi yang ada untuk bersama-sama melawan COVID-19 dengan menerapkan kepatuhan diri pada protokol kesehatan, berbela rasa, kepedulian kepada sesama tanpa sekat. Situasi pandemi ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kembali nilai-nilai humanitas kita sebagai satu bangsa, menebarkan kembali semangat bersolidaritas dan bergotong royong, membangun sikap rasa optimisme dan kebersamaan untuk bergerak bergandengan tangan, bersatu padu. Indonesia sehat, Indonesia bangkit. Sekali lagi, saya mewakili Dewan Pengurus Cabang atau DPC ISKA, Ikatan Sarjana Katolik Kota Palembang, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya kepada narasumber, penerbit Kanisius, moderator, MC, host, dan peserta sedaring webinar pada jilid yang pertama ini. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat berwebinar, semoga tetap berkontribusi di tengah pandemi. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa selalu sehat dan bahagia. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Pak Louis, monggo. Terima kasih Bapak Heri Setiawan, selaku Ketua DPC ISKA Palembang. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Terima kasih sekali lagi, jargonnya luar biasa. Dan semoga kita tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dan tanpa mengulur waktu, kita akan memulai acara inti kita, yakni pemaparan dari Pastor Moses. Baik, saya bacakan untuk moderator atau CV dari moderator kita pada siang hari ini, Bapak Ignatius Winarno. Kurikulum vitae dari Bapak Dr. Andus Ignatius Winarno, MSI. Tempat dan tanggal lahir Belitang, Oku Timur, 30 Juli 1965. Riwayat pendidikan, SD Saverius Karangbinangun, SMP Saverius Karangbinangun, SMA Saverius 1 Palembang, S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, S2 Visipol Sosiologi Pendidikan di Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Dilihat dari usia, beliau ini sungguh sudah sangat bijaksana sekali karena sudah melanglang buana di dunia pendidikan. Jadi nanti bisa terlihat dari bagaimana beliau memandu kita mengikuti kegiatan seminar daring kita pada siang sore hari ini. Lalu jabatan, nah ini perlu saya munculkan juga. Jabatan beliau ialah Ketua Kerawam Keuskupan Agung Palembang pada periode 2010 sampai 2012. Lalu pernah juga menjabat sebagai Ketua DPP Paroki Santo Franciscus de Sales dari tahun 2013 sampai 2018. Lalu kemudian menjadi Wakil Ketua ISKA
DPC Palembang, menjadi wakil dari Pak Heri Setiawan tadi, dari tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian menjadi wakil kepala sekolah SMA Xaverius 4 Palembang. Lalu untuk saat ini beliau menjabat sebagai guru SMA Xaverius 3 Palembang mulai dari tahun 91 sampai sekarang masih menjadi guru. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, beliau pasti sudah sangat berpengalaman di dunia pendidikan. Beliau sudah menikah dan dianugerahi 2 orang putri. Dan untuk waktu dan tempat, tanpa berlama-lama saya berikan sepenuhnya kepada Pak Ignatius Winarno. Silakan Pak Win. Terima kasih Mas Luis atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Selamat siang para pastor, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Berkat Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung dalam seminar daring yang diselenggarakan ISKA, Cabang Palembang bekerja sama dengan PT Canisius. Tema yang diangkat pada siang hari ini untuk Indonesia bagian Barat dan menjelang sore Indonesia bagian Tengah adalah tema yang sangat menarik, itu perkawinan Katolik bisa dalam kurung batal. Tema yang sangat menarik dan aktual ini karena dalam menjalani hidup perkawinan sering kita jumpai berbagai persoalan dan permasalahan. Persoalan dan permasalahan yang dihadapi ada yang bisa diselesaikan dan menjadikan perkawinan menjadi semakin kokoh. Tetapi sebaliknya ada persoalan-persoalan yang sulit ditemukan jalan keluarnya. Nah, bagaimana dengan persoalan yang demikian? Dan bagaimana gereja menyikapi persoalan yang susah ditemukan jalan keluarnya? Di tengah-tengah kita sudah hadir Romo atau Pastor Dr. Moses Komela Apan. Beliau adalah Romo Diosesan Keuskupan Agung Samarinda yang menulis buku yang tadi sudah disampaikan dalam kata sambutan ini, ya, yang akan dibahas pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat bergabung, Romo. Salam sehat, berkah dalam. Agar lebih jelas dan rinci, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama lengkap, RD Dr. Komela Apan Moses, S.Phil, SH, Lihlur, JCD. Tempat dan tanggal lahir, Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam, Ulu, Desa Long Apari, tanggal 5 Februari 1968. Tempat dan waktu pendidikan tahun 1974 sampai dengan 1980, itu SD Katolik di Long Apari. Tahun 1981 sampai dengan 1982 di SMP Katolik di Samarinda. Kemudian 1981 sampai dengan 1982 SMP Negeri 6 Palaran. Kemudian 1982-1984 itu beliau masuk ke Seminari Don Bosco Samarinda. Tahun 1984 sampai dengan 1987 beliau melanjutkan studinya di STFK Ledalero untuk S1 dan filsafatnya tahun 1992. Kemudian juga melanjutkan di UTAK 1945 di Samarinda untuk S1 Ilmu Hukum. Kemudian tahun 2016 dia melanjutkan lagi studi di Universitas Katolik Kepausan Urbaniana
Roma, untuk S2 Hukum Gereja tahun 2002 itu di Universitas Katolik Kepausan Urbaniana, Roma untuk S3 Hukum Gereja tahun 2004. Kemudian untuk S3 Ilmu Hukum itu tahun 2020 di Unisula Semarang. Kemudian untuk tugas yang relevan dengan topik, Romo Komela itu pertama sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Untak 1945 Samarinda tahun 2016 sampai dengan sekarang. Kemudian dosen pada STKPK Bina Insan mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang. Kemudian yang berikut Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Agung Samarinda mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang. Kemudian sebagai Vikjen Keuskupan Agung Samarinda sejak 2015 sampai dengan sekarang. Dan yang terakhir Ketua Tribunal Keuskupan Agung Samarinda sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Sebelum saya serahkan sepenuhnya kepada Pastor Moses, saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan seminar daring pada siang hari ini. Yang pertama kami mohon maaf karena sengaja oleh panitia audio dan video dimatikan dengan pertimbangan agar seminar ini berjalan dengan baik, dan yang kedua itu pertimbangan efisiensi benefit. Kemudian yang berikut, bila mana nanti peserta ingin bertanya, kami persilahkan untuk menuliskan di chat dan nanti kami akan melanjutkan kepada narasumber. Itulah yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Pastor Moses untuk menyampaikan berkaitan dengan seminar kita siang hari ini. Waktu yang kami sediakan kurang lebih 45 menit dari sekarang. Monggo Romo. Baik, terima kasih atas kesempatannya para pastor, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang hadir dalam webinar ini. Senang kita dapat berjumpa dalam kesempatan ini, dan saya kira di bahan saya sudah juga sampaikan kepada panitia, nanti semua peserta kalau membutuhkan bahan itu nanti bisa diakses ke panitia untuk dikirimkan, untuk dibaca kemudian. Tadi supaya kita tidak salah persepsi tentang seminar ini, maka saya mau mulai justru dari file yang terakhir menjawab tadi sambutan dari Bapak Ketua DPC Hiska Palembang. Jadi buku ini memang relatif agak provokatif judulnya bagi umat Katolik, dan mungkin juga membuat umat Katolik bertanya-tanya apa sih maksud judul buku seperti itu. Mengapa saya menulis itu? Karena menurut saya dalam hidup menggereja ini semua kita punya hak atas apa yang perlu kita ketahui sebagai umat Allah, sebagai anggota gereja, dan apa yang boleh kita lakukan. Nah, selama ini terlalu banyak keluhan yang kita dengar dari umat Allah, khususnya kaum awam yang menikah, yang ketika mereka mengalami kesulitan dalam hidup perkawinan mereka, terutama karena perkawinan itu yang memang seharusnya
harus diproses melalui untuk mendapatkan kepastian atas validitas perkawinan atau atas sahnya perkawinan itu melalui tribunal. Tapi banyak yang bahkan sampai mati itu tidak tahu harus berbuat apa. Dan banyak hal yang kemudian bergantung begitu saja tanpa mendapatkan jawaban. Jadi sebenarnya buku ini adalah bagian dari usaha untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh umat Allah terkait dengan hak-hak kita sebagai anggota umat Allah atas apa yang memang kita perlukan, dan itu juga demi keselamatan jiwa. Maka saya justru mulai dari file paling akhir, bagian kelima. Dan saya berharap sungguh, terutama Bapak Ibu yang menikah, yang mengikuti webinar ini, tidak masuk dengan persepsi salah bahwa mau mencari sesuatu yang untuk mencari alasan bagi batalnya atau tidak sahnya perkawinan masing-masing. Tetapi kepada umat di paroki saya mengatakan begini, bagi yang mau mengikuti seminar ini, ikutilah seminar ini dengan perspektif untuk menyiapkan perkawinan sebaik-baiknya. Supaya perkawinan itu sah, ya, dan kemudian juga selain sah, lalu kemudian sungguh-sungguh dihidupi dengan baik. Nah, maka menjawab kekhawatiran atau pertanyaan tadi yang mungkin dikatakan oleh Bapak Ketua ISKA yang provokatif itu, maka saya justru mau berangkat dari bagian akhir dari bahan saya. Bagaimana kalau ternyata pasangan mengetahui perkawinan mereka tidak sah? Kalau ada pasangan yang mengetahui bahwa perkawinan mereka tidak sah, atau menduga perkawinan mereka tidak sah, atau mengira perkawinan mereka tidak sah, atau ragu-ragu terhadap validitas atau sahnya perkawinan mereka, maka hukum gereja mengatakan begini, ada beberapa kanon yang berbicara tentang hal itu. Kanon 1060, perkawinan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, dalam keraguan-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan sampai dibuktikan kebalikannya. Jadi tidak ada satu orang pun orang Katolik yang menikah yang boleh ragu atas perkawinan. Oleh karena itu, mengambil inisiatif untuk mengatakan atau mendeklar bahwa perkawinan tidak sah. Dalam keraguan, itu institusi perkawinan dilindungi oleh hukum dan haruslah sahnya perkawinan itu dipertahankan sampai ada bukti kebalikannya. Nah, masih dalam urutan berikutnya, kanon 1061, perkawinan putatif, yakni perkawinan tidak sah. Jadi perkawinan yang tidak sah pun, tetapi bila dirayakan dengan itikat baik sekurang-kurangnya oleh salah satu pihak dari pasangan yang menikah itu, dianggap sah sampai kedua pihak menjadi pasti mengenai nulitas itu. Lalu kemudian kanon 1107, meskipun perkawinan itu dilangsungkan dengan tidak sah karena halangan atau cacat tata peneguhan, kesepakatan yang telah dinyatakan berlangsung terus sampai jelas ditarik kembali. Maka demikian, semua orang Katolik memang harus ketika dia melangsungkan perkawinan di bawah ajaran gereja harus berpikir secara positif bahwa perkawinan ini adalah perkawinan yang sah dan baru boleh ada sikap sebaliknya bila ada pernyataan sebaliknya atas validitas perkawinan itu. Dan itu hanya dapat diperoleh melalui tribunal gereja. Lalu kemudian bagaimana kalau perkawinan diketahui tidak sah? Maka dapat dilakukan dua hal. Konvalidasi biasa, yang biasa disebut konvalidatio simplex, yakni kalau kedua pasangan itu mau datang ke hadapan peneguh, lalu kemudian memperbaharui janji perkawinan mereka, lalu diteguhkan kembali oleh pejabat gereja. Atau penyembuhan pada akar, yakni kalau ada pihak, terutama dalam perkawinan campur, ada pihak yang tidak mau datang untuk memperbaharui janji perkawinannya, maka uskup memberikan dispensasi penyembuhan pada akar, dan pada saat uskup menandatangani dispensasi itu, maka invaliditas perkawinan itu menjadi valid. Nah, dengan demikian maka hal-hal yang agak provokatif dan judul buku ini dinetralisir. Jadi tidak ada seorang pun seorang Katolik yang boleh meragukan
validitas perkawinan sampai dia dapat membuktikan kebalikannya. Maka malah kita mulai dari sekarang, dari awal. Itulah kemudian latar belakang kenapa saya menulis buku ini. Satu, saya ingin bahwa semua pihak itu dapat mengakses sesuatu secara benar, apa yang harus dilakukan oleh gereja, dan hak mereka dalam gereja untuk mendapatkan kepastian tentang status perkawinan mereka bila mereka merasa bahwa perkawinan mereka memang tidak sah, atau seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Moderator, bahwa bisa jadi ada orang yang tidak dapat mengatasi masalah perkawinannya dan hidup bersama tidak dapat dipulihkan, maka mereka juga memerlukan kepastian moral atas validitas perkawinan mereka, dan oleh karena itu mereka perlu mengakses tribunal untuk mendapat jawaban itu. Karena memang dalam gereja Katolik, kepastian itu hanya dapat diakses melalui tribunal gerejawi. Mari kita lihat pokok yang pertama, perkawinan Katolik bisa batal. Perkawinan Katolik menurut hukum gereja. Mengapa perkawinan Katolik itu bisa batal? Karena memang di dalam hukum diatur kemungkinan bisa terjadi perkawinan itu tidak sebagaimana seharusnya dimaksudkan oleh gereja. Atau tidak kesepakatan perkawinan tidak mendirikan perkawinan. Ajaran gereja Katolik tentang perkawinan di Kanon 1055 mengatakan bahwa perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seumur hidup, persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen. Maka begitu sebuah perkawinan dilangsungkan dan kesepakatan perkawinan diberikan, diandaikan tadi validitasnya sampai ada bukti kebalikannya. Nah, dari pengertian perkawinan itu ada beberapa hal yang merupakan unsur hakiki dari perkawinan dan ada hal yang merupakan ciri hakiki. Unsur hakiki bahkan oleh para ahli hukum gereja dikatakan sama dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Yakni bahwa kesepakatan suami istri itu adalah untuk mencapai kesejahteraan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak, dan perkawinan itu serentak memiliki ciri hakiki, yakni kesatuan dan tak dapat diputuskan, atau tadi disebut indissolubilitas. Yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen, kesatuan dan ketidak dapat putusnya perkawinan itu ada dalam kuasa Tuhan. Jadi tidak ada seorang Katolik yang merasa ragu-ragu lalu kemudian mendeklar perkawinan tidak sah dan oleh karena itu melepaskan diri dari ikatan perkawinan itu. Karena sekali perkawinan dilangsungkan maka perkawinan itu putatif. Perkawinan itu dianggap sah sampai ada bukti kebalikannya. Maka dalam perkawinan Katolik tidak dikenal yang disebut perceraian. Karena kesatuan perkawinan itu dan tidak dapat putusnya perkawinan itu mendapat kekukuhan yang dalam Tuhan sendiri. Yang dapat memisahkan dan mengakhiri kesatuan itu adalah kematian. Sekali perkawinan itu sah dan ada, maka selamanya perkawinan itu terikat kesatuan dan tidak dapat putus itu sampai hanya kematian yang dapat memisahkan dan mengakhirinya. Dengan demikian, menyatakan tidak sahnya sebuah perkawinan melalui tribunal, ini yang perlu dicatat baik-baik, melalui tribunal yang biasa disebut pembatalan perkawinan, dan itu biasa yang terminologi atau istilah yang biasa dipakai. Saya sendiri tidak suka dengan istilah itu. Karena sebenarnya bukan pembatalan, apalagi kalau kita bandingkan dengan undang-undang perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Sebenarnya pembatalan perkawinan itu sama dengan memutuskan perkawinan yang sah. Oleh karena itu saya dalam buku saya yang sebelumnya saya mengatakan bahwa menyatakan kebatalan perkawinan, karena dalam hukum gereja itu sebenarnya mendeklar invaliditas perkawinan. Jadi gereja tidak membatalkan perkawinan tidak sah, melainkan mendeklar atau menyatakan kenyataan batalnya perkawinan itu. Jadi dengan dikatakan bahwa menyatakan tidak sah sebuah perkawinan melalui tribunal yang biasa disebut pembatalan perkawinan bukanlah membubarkan kesatuan atau mengakhiri tidak dapat putusnya perkawinan yang sah, itu adalah perceraian, bukan pembatalan dalam pengertian gereja. Lalu pembatalan atau menyatakan kebatalan itu apa?
pembatalan atau menyatakan kebatalan perkawinan adalah menyatakan bahwa sesungguhnya perkawinan tidak sah dan oleh karena itu perkawinan itu sesungguhnya tidak pernah ada. Dan tribunal hanya membuktikan dan menyatakan melalui proses pengadilan gereja mengatakan bahwa sungguh perkawinan ini tidak pernah ada karena perkawinan ini tidak sah dan oleh karena itu tidak pernah mendirikan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dan diajarkan oleh gereja. Jadi tidak eksis perkawinan itu. Dan gereja hanya menyatakan itu. Gereja tidak punya kewenangan untuk memutus sebuah perkawinan yang dilangsungkan secara sah. Lalu kemudian umat bertanya, "Loh pastor, bagaimana sih? Mereka itu sudah hidup bersama 10 tahun, bahkan ada yang lebih. Mereka sudah punya 10 anak. Mereka itu sudah punya 10 cucu. Gimana itu, pastor? Masa perkawinan mereka tidak sah?" Ya, kalau tidak sah, ya 10 tahun, 10 anak, 10 cucu itu tidak membuat perkawinan menjadi sah. Maka kita perlu mengerti apa yang oleh para ahli hukum gereja disebut sebagai perkawinan in fieri dan perkawinan in facto esse. Perkawinan in fieri adalah perkawinan yang terbentuk karena kesepakatan perkawinan. Bila kesepakatan perkawinan itu sah, maka selama-lamanya perkawinan itu adalah sah dan oleh karena itu hidup bersama sebagai suami istri, hubungan suami istri dalam kenyataan hidup sehari-hari juga sah dan benar. Tetapi sebaliknya, bila perkawinan in fieri-nya tidak sah, maka walaupun mereka hidup 10 tahun, punya 10 anak, 10 cucu, perkawinan tetap tidak sah. Tetapi sekali lagi kita kembali kepada yang saya mulai tadi bahwa selama itu belum dapat dibuktikan atau dinyatakan sebaliknya, perkawinan harus tetap dilindungi dan dianggap sah sampai ada bukti kebalikannya. Nah, maka kemudian pertanyaan kita berikutnya, pokok yang kedua dari apa yang saya sampaikan adalah mengapa perkawinan Katolik bisa tidak sah, oleh karena itu bisa batal. Perlu kita mengetahui perbedaan antara perceraian dengan menyatakan batalnya perkawinan seperti yang saya sudah jelaskan. Perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri yang disebabkan oleh kegagalan suami istri dalam menjalankan kewajiban peran masing-masing. Perceraian merupakan akhir dari ketidakstabilan dalam hidup perkawinan yang kemudian oleh karena itu secara sah menurut hukum yang berlaku suami istri mengakhiri hidup bersama dalam perkawinan. Lalu kemudian itu perceraian. Sementara menyatakan pembatalan perkawinan seperti yang saya jelaskan tadi, gereja memeriksa apakah betul perkawinan itu pernah ada melalui kesepakatan perkawinan yang sah. Kalau sah, gereja mengatakan tidak sah dan selama-lamanya tidak bisa dibatalkan. Sebaliknya, kalau gereja menemukan dan mengatakan bahwa sesungguhnya perkawinan itu yang dibuat dulu tidak sah, oleh karena itu gereja hanya mengatakan bahwa tidak ada perkawinan. Yang ada adalah matrimoni in facto esse, bukan matrimoni in fieri. Jadi in fieri-nya invalid, maka in facto esse-nya walaupun ada, tetapi tidak menjadikan in fieri-nya itu menjadi valid, gitu. Lalu, apa yang membuat perkawinan Katolik itu menjadi bisa tidak sah? Yang terjadi adalah satu, kemungkinan perkawinan dilangsungkan sementara halangan masih ada, atau halangan tidak diberikan dispensasi. Lalu kita mau melihat apa yang disebut sebagai halangan. Halangan dalam Kanon 1073, halangan yang menggagalkan atau dalam hukum gereja disebut impedimentum dirimens atau halangan. Jadi halangan selalu menggagalkan, membuat seorang tidak mampu menikah inhabilis untuk melangsungkan perkawinan secara sah. Jadi seseorang itu mampu untuk menikah kalau dia mempunyai kemampuan untuk menikah, dan yang kedua kalau dia mempunyai kemampuan kodrati atau kapasitas naturalis, dan dia mempunyai kemampuan yuridis, artinya dia diperbolehkan oleh hukum. Itulah orang yang boleh menikah. Nah, jadi pengaturan Kitab Hukum Gereja tentang halangan-halangan menentukan bahwa halangan perkawinan yang diatur dalam Kitab Hukum Gereja dalam Kanon 1088 sampai 1094 adalah halangan yang menggagalkan perkawinan, dan oleh karena itu membuat seseorang tidak mampu karena alasan kemampuan kodrati maupun kemampuan yuridisnya untuk melangsungkan perkawinan. Jadi
pengaturan dalam hukum gereja tentang halangan itu adalah leges inhabilitantes, artinya menjadikan orang tidak mampu melakukan tindakan perkawinan. Jadi halangan perkawinan dapat diberi pengertian sebagai keadaan tertentu yang dinyatakan atau ditetapkan oleh gereja mengenai orang yang pada dasarnya mampu memberikan kesepakatan bisa mengucapkan kesepakatan perkawinan, namun oleh pengaturan hukum tersebut membuat orang tidak mampu menikah. Dan oleh karena itu, kalaupun melangsungkan pernikahan, maka halangan itu menggagalkan kesepakatan perkawinan yang diberikan sehingga tidak menimbulkan akibat apapun untuk mendirikan perkawinan. Dengan demikian, selama masih ada halangan dan kalau halangan itu dapat dispensasi namun tidak diberi dispensasi dan orang itu melangsungkan perkawinan, maka kesepakatan perkawinan yang diberikan itu tidak menimbulkan akibat apapun untuk mendirikan perkawinan. Jadi tidak ada perkawinan. Maka kalau gereja kemudian dapat membuktikan itu dan itu memang benar, maka gereja hanya mendeklar bahwa memang perkawinan itu tidak sah. Nah, bentuk halangan itu apa? Jadi halangan itu terkait dengan apa yang hukum gereja atur tentang halangan natural. Artinya halangan yang terkait karena kodrat alamiah seseorang yang membuat dia tidak mampu menikah. Dan gereja bukan mengatur itu atau menetapkan itu, melainkan hanya menyatakan bahwa keadaan kodrati seseorang bisa membuat orang memang tidak mampu menikah. Yang kedua, pengaturan tentang halangan dari hukum ilahi positif. Jadi bukan gereja yang mengatur, melainkan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa berlaku demikian dan gereja hanya menyatakannya. Atau halangan yang diatur oleh hukum gereja atau disebut halangan gerejawi. Maka halangan itu adalah yang gereja nyatakan atau tetapkan bahwa seseorang tidak mampu menikah secara sah. Halangan yang menggagalkan itu membuat seseorang tidak mampu untuk melangsungkan perkawinan secara sah. Jadi, terangkum dalam pengaturan tentang halangan-halangan perkawinan itu sekaligus aspek membuat orang tidak mampu dan membuat apa yang dilakukan, yakni kesepakatan perkawinan menjadi tidak sah. Jadi halangan itu mengatur dua hal itu sekaligus. Membuat orang tidak mampu menikah dan kalau dia melakukan tindakan perkawinan, maka tindakan itu tidak sah atau tidak menghasilkan dampak apa-apa untuk mendirikan perkawinan. Lalu klasifikasi halangan nanti bisa dibaca sendiri, itu sebenarnya normatif saja, ada halangan yang publik, tersembunyi, dan seterusnya, itu bisa dibaca. Nah, apa saja halangan itu? Ada 12 halangan dan perlu kita ketahui bahwa hukum gereja itu adalah daftar lengkap, disebut daftar tasatif atau daftar yang hanya itu, tidak boleh ditambah-tambah dan tidak boleh dikurang-kurang. Hanya 12 ini yang disebut sebagai halangan perkawinan dalam hukum gereja. Halangan karena umur, itu nanti bisa dibaca dalam Kanun 1083. Halangan karena impotensi, itu 1084. Halangan ikatan perkawinan sebelumnya, 1085, halangan beda agama, halangan selibat dalam tabisan suci, halangan kaul kemurnian dalam tarekat religius, halangan karena penculikan dan penahanan, halangan kriminal, halangan hubungan darah, halangan hubungan semenda, halangan hubungan kelayakan publik, dan halangan pertalian hukum yang timbulkan dari adopsi. Jadi ketika hari Minggu di gereja kita diumumkan, si A akan menikah dengan si B, barang siapa yang mengetahui adanya halangan-halangan untuk sahnya perkawinan calon pasangan ini, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Sering yang kita tangkap cuma satu, yakni ikatan perkawinan sebelumnya. Padahal ada 12 halangan perkawinan di situ, yang kalau kita tahu seharusnya kita beritahu kepada pastor paroki supaya pastor paroki mengurus apakah ini dapat diberikan dispensasi ataukah tidak. Itu. Dan nanti bisa dibaca kanon-kanonnya saya sebut di situ. Jadi kalau ada orang yang menikah dan terkena halangan itu, dan selama halangan itu masih ada atau belum diberi dispensasi, bagi halangan yang dapat diberi dispensasi, maka orang yang melangsungkan perkawinan tidak sah. Nah, lalu kemudian ketika hukum gereja memeriksa perkawinan yang tidak sah karena halangan, apa yang diperiksa? Satu, hukum gereja melalui tribunal memeriksa apakah ada dispensasi, dan umumnya ini melalui proses halangan karena invaliditas perkawinan karena halangan biasanya diproses melalui
pengadilan dokumental. Dispensasi. Asas dispensasi adalah teritorialitas dan atas bawahan. Teritorialitas artinya apa? Ordinaris wilayah dapat memberikan dispensasi untuk umat dalam wilayahnya atau orang bawahannya. Jadi kalau ordinaris wilayah memberikan dispensasi di luar wilayahnya, dan kalau di luar wilayahnya dan bukan bawahannya, maka dispensasi tidak sah. Maka kalau ada bukti itu mengatakan bahwa memang tidak ada dispensasi dan orang menikah tidak sah. Lalu ada kewenangan biasa dan luar biasa. Itu bisa dilihat keadaan biasa ordinaris wilayah yang bisa berikan dispensasi. Dalam bahaya mati, ordinaris wilayah, pastor paroki dan para pelayan suci, bapak pengakuan. Dalam kasus yang pelik, ordinaris wilayah, pastor paroki, para pelayan suci, bapak pengakuan. Kewenangan yang direservasi, ada kewenangan dispensasi yang direservasi bagi tahta apostolik. Misalnya kongregasi untuk ajaran iman, untuk disparitas kultus, kongregasi untuk gereja-gereja timur, untuk kalau salah satu anggota gereja Katolik ritus timur, kongregasi untuk ibadat dan tata tertib sakramen kalau perkawinan superato, artinya ratum non consumatum, kongregasi untuk tarekat hidup bakti dan serikat hidup kerasulan bagi kaul kemurnian publik dan kekal dalam tarekat religius. Prosesnya biasa, prosesnya apa? Kalau orang terkena perkawinan yang tidak sah karena halangan. Biasanya proses dokumental sejauh, nanti kita akan lihat sejauh memang ada dokumentasi dokumen yang memiliki kekuatan yang tidak terbantahkan. Kalau tidak, maka harus pergi ke melalui proses lain, yakni mencari cacat kesepakatan. Itu penyebab invaliditas perkawinan yang pertama. Penyebab invaliditas perkawinan yang kedua adalah cacat kesepakatan. Apa yang disebut cacat kesepakatan? Kanon 1057, kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang yang menurut hukum mampu membuat perkawinan. Kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun. Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Singkatnya, kesepakatan perkawinan sebagai perbuatan kehendak merupakan unsur pembentuk dan tidak tergantikan dari perkawinan. Jadi, kesepakatan perkawinan itulah yang mendirikan perkawinan. Sebuah tindakan disebut perbuatan kehendak karena melibatkan seluruh kemampuan apa? Kemampuan intelektual, kemampuan kehendak, kemampuan psikologis, kemampuan moral, kemampuan spiritual seseorang. Dalam perkawinan perbuatan kehendak itu dinyatakan menurut cara tentu yang ditentukan oleh gereja. Jadi, dalam kesepakatan perkawinan itu hendaknya penuh dilibatkan intelektualitas seorang, kehendak seseorang, kondisi psikologis seseorang, kondisi moral seseorang, dan kondisi spiritual seseorang. Karena memang perkawinan adalah perbuatan kehendak untuk menyepakati, bersepakat untuk mendirikan perkawinan, membuat perkawinan itu. Karena ini tentang cacat kesepakatan nikah, maka hal yang memiliki relevansi atas cacat kesepakatan nikah adalah hal-hal sebelum dan sampai pada kesepakatan dibuat. Sampai pada kesepakatan perkawinan dibuat. Dan kalau ada sesuatu yang kemudian, nah ini yang sering terjadi, umat datang dan mengatakan kami sudah menikah sekian dan setelah perkawinan begini macam kesulitannya. Itu kalau Anda mau mengurus perceraian. Kalau Anda mengurus pembatalan perkawinan, yang harus Anda katakan dan jelaskan adalah bahwa sesungguhnya kami pada saat memberikan kesepakatan perkawinan, kesepakatan kami tidak sah. Karena apa? Karena faktor-faktor ini tadi, faktor intelektualitas, faktor kehendak, faktor psikologis, faktor moral, faktor spiritual seseorang. Tidak penuh, tidak utuh untuk mendukung dan memberikan kekuatan dalam memberikan kesepakatan perkawinan. Maka disebut cacat. Cacat kalau faktor-faktor itu ternyata tidak utuh, tidak sungguh-sungguh dipergunakan oleh orang itu mendukung tindakannya sebagai perbuatan kehendak yang menyertakan seluruh unsur dirinya. Nah, apa klasifikasi cacat kesepakatan? Yang terkait dengan akal budi, yang terkait dengan dimensi psikis seseorang, yang terkait dengan dimensi kehendak dan kebebasan seseorang, yang terkait dengan dimensi moral dan spiritual,
Lalu kemudian terkait dengan simulasi, masih dengan moral dan spiritual. Nah, lalu apa saja bentuk kesepakatan itu? Waktu saya menyiapkan bahan ini, saya berpikir gimana caranya supaya mudah dimengerti. Maka saya tulis secara positif. Ya, bentuk-bentuk cacat kesepakatan perkawinan. Yang pertama, Kanon 1095. Karena ketidakmampuan menggunakan akal budi secukupnya. Ya. Jadi kalau orang tidak mampu menggunakan akal budi secukupnya, dia memberikan kesepakatan yang tidak utuh. Kesepakatannya cacat. Atau yang menderita cacat berat dalam kemampuan memberi penilaian mengenai hak-hak dan serta kewajiban hakiki perkawinan yang harus saling diserahkan dan saling diterimakan secara timbal balik. Kalau orang mempunyai masalah dalam kemampuan untuk membuat penilaian mengenai hak-hak dan kewajiban hakiki perkawinan, maka dia juga memberikan kesepakatan yang tidak utuh, kesepakatan yang cacat. Atau yang kedua, Kanon 1095 paragraf 3. Karena ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban hakiki perkawinan karena alasan psikis. Jadi karena kondisi psikis seseorang itu sesungguhnya dia tidak mampu untuk memenuhi kewajiban hakiki perkawinan. Oleh karena kondisi psikisnya itu, maka orang itu memberikan kesepakatan yang tidak sah, tidak penuh, tidak utuh, menyertakan seluruh dirinya dalam tindakan perbuatan kehendaknya itu. Atau Kanon 1096, karena ketidaktahuan tentang hakikat dan tujuan perkawinan. Orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang hakikat dan tujuan perkawinan memberikan kesepakatan yang tidak sah. Kenapa? Dia tidak tahu tentang apa yang dia mau sepakati. Ada hak dan kewajiban dalam perkawinan. Dia tidak tahu bagaimana dia memberikan kesepakatan yang utuh. Atau karena kekeliruan mengenal diri orang. Jadi kalau dia mau menikah dengan si A, lalu menikah dengan si B, jelas dia mau bersepakatnya dengan si A, lalu bersepakat dengan si B, jelas dia memberikan kesepakatan yang tidak utuh, kesepakatan yang cacat. Atau kekeliruan mengenai kualitas orang, ya, yang merupakan tujuan langsung dan utama. Jadi dia ingin mempunyai pasangan dengan kualitas yang merupakan tujuan langsung dan utama dari orang itu, lalu kemudian ternyata dia keliru tentang hal itu juga kesepakatan tidak utuh. Atau orang yang memberikan kesepakatan lalu terkena tipu muslihat mengenai kualitas yang dapat sangat mengacaukan persekutuan hidup perkawinan. Itu juga memberikan kesepakatan tidak utuh. Atau karena kekeliruan mengenai sifat hakiki perkawinan, Kanon 1099, juga begitu. Atau orang yang melakukan simulasi total terhadap perkawinan, atau orang yang melakukan simulasi parsial, atau mengingkari perkawinan itu, saya mau menikah tapi saya tidak mau hidup bersama. Atau saya mau menikah, tapi saya tidak mau punya anak. Saya menutup diri terhadap kemungkinan punya anak. Itu artinya dia menyangkal sebagian dari sifat hakiki perkawinan itu. Maka orang itu juga memberikan kesepakatan tidak utuh. Kesepakatan yang diberikan disebut cacat. Dan itu menyebabkan perkawinan yang didirikan tidak sungguh mendirikan perkawinan sebagaimana diajarkan oleh gereja. Itu hal yang kedua yang memungkinkan terjadi invaliditas perkawinan. Hal yang ketiga disebut cacat forma kanonika. Begini, apa yang disebut forma kanonika? Waktu pasangan Katolik mau menikah, mereka mempunyai tata peneguhan. Tata peneguhan itu mempunyai dua hal, yakni apa yang disebut sebagai keseluruhan formalitas eksternal dan upacara yang dituntut oleh hukum untuk perayaan peneguhan perkawinan. Ada dua unsur di situ. Forma eksternal itu adalah forma kanonika. Forma, lalu kemudian upacara ritus-ritus yang harus dipenuhi itu disebut forma liturgika. Nah, lalu kemudian apa masalahnya? Perkawinan hanya sah bila dilangsungkan di hadapan, lalu begini, apa saja yang ditentukan oleh hukum gereja yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan itu, dalam peneguhan perkawinan itu. Yang kalau tidak dilakukan menurut yang diatur oleh gereja, maka perkawinan itu cacat dalam cara melaksanakannya. Dan itu menyebabkan invaliditas terhadap perkawinan itu sendiri. Apa? Yang pertama, perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya serta di hadapan dua orang saksi. Tetapi hal itu harus memenuhi peraturan-peraturan yang dinyatakan dalam kanon-kanon di bawah ini. Nah, apa? Satu, perkawinan antar orang Katolik.
Peneguh perkawinan hanyalah orang yang hadir menanyakan pernyataan kesepakatan mempelai serta menerimanya atas nama gereja. Peneguh perkawinan hanya orang yang mempunyai kuasa, punya kewenangan, dan hadir. Kalau dia menanyakan kesepakatan perkawinan melalui WA, tidak bisa. Dia menanya perkawinan melalui telepon, tidak bisa. Jadi dia harus hadir dan menanyakan, menerima atas nama gereja, lalu meneguhkannya. Yang kedua, ordinaris wilayah dan pastor paroki karena jabatannya dalam wilayahnya. Ordinaris wilayah itu adalah uskup, fikjen, fikep, itu ordinaris wilayah, bukan uskup diosesan. Uskup diosesan itu ordinaris wilayah, tetapi gini, uskup diosesan adalah ordinaris wilayah. Tetapi tidak semua ordinaris wilayah adalah uskup. Itu sederhananya begitu. Jadi uskup, fikjen, fikep itu ordinaris wilayah. Tapi tidak semua uskup adalah uskup gitu. Nah, ordinaris wilayah dan pastor paroki karena jabatannya dalam wilayahnya. Jadi boleh memberkati perkawinan oleh ordinaris wilayah dan pastor paroki dalam jabatannya karena jabatannya dalam wilayahnya, tidak dalam wilayah orang lain. Dan wilayah orang lain harus menerima delegasi. Atau yang ketiga, ordinaris wilayah dan pastor paroki personal. Ada misalnya pastor paroki mahasiswa. Bila sekurang-kurangnya salah satu dari keduanya calon berada dalam batas kewenangannya. Atau yang keempat, ordinaris wilayah dan pastor paroki mendelegasikan kewenangan peneguhan perkawinan dalam batas-batas wilayahnya. Jadi kalau memberikan kuasa delegasi, itu memberikan delegasi dalam batas wilayahnya. Seorang uskup tidak bisa memberikan delegasi kepada orang lain di wilayahnya, tapi wilayahnya sendiri atau atas bawahannya di wilayah tempat lain. Itu bisa beri delegasi. Yang kelima, jika mengenai delegasi khusus untuk meneguh perkawinan haruslah diberikan kepada pribadi tertentu dan untuk perkawinan tertentu. Di mana tiada imam, nah ini juga di mana tiada imam dan diakon, uskup diosesan dapat memberikan delegasi kepada orang-orang awam untuk meneguhkan perkawinan. Yang dapat memberikan delegasi kepada awam hanya uskup. Pastor paroki kalau dia berdelegasi, maka pemberkatan perkawinan ini dipimpin oleh katekis tidak sah. Gitu. Yang ketujuh, perkawinan hendaknya dirayakan di paroki tempat salah satu pihak dari mempelai memiliki domisili atau kuasi domisili atau kediaman sebulan. Lalu kalau dirayakan di tempat lain tanpa hak, maka formalitas dari pelaksanaan perkawinan juga tidak sah. Jika peneguh yang berwenang menurut hukum, norma hukum tidak ada atau tidak dapat dikunjungi tanpa kesulitan besar, mereka yang bermaksud melangsungkan perkawinan yang sejati dapat menikah secara sah dan licit di hadapan saksi-saksi saja. Misalnya, terjadi katakanlah sekarang COVID, ada sebuah stasi jauh di pedalaman sana. Lalu kemudian pastor tidak bisa menempuh perjalanan karena daerah itu daerah hitam dan berlangsung sudah 1 tahun. Sementara ada orang mau menikah di situ, sudah lapor kepada pastor paroki, tapi saksinya tidak bisa datang ke sana. Maka 2 orang itu dapat menikah hanya di antara mereka 2 saja. Tidak perlu ada pastor paroki tetangga yang tidak perlu berwenang yang kalau pastor paroki tetangga dipanggil untuk ke situ. Pastor paroki itu justru tidak punya kewenangan. Nah, kalau dilakukan begitu, justru perkawinan tidak sah. Mereka justru sah kalau mereka hanya di hadapan saksi-saksi saja. Lalu bagaimana dengan perkawinan campur? Jika terdapat kesulitan besar untuk menaati tata peneguhan kanonik, ordinaris wilayah dari pihak Katolik berhak untuk memberikan dispensasi dari peneguhan kanonik itu dalam tiap-tiap kasus. Kalau tidak diberikan dispensasi, maka perkawinan campur tidak sah. Disparitas kultus. Lalu kemudian dilarang baik sebelum maupun sesudah perayaan kanonik menurut norma itu mengadakan perayaan keagamaan lain. Ini kita menikah dulu di dalam gereja Katolik. Setelah ini pergi lagi pernikahan menurut Islam. Tidak bisa. Kalau dilakukan justru perkawinan tidak menjadi tidak sah. Karena dibuat kesepakatan lain untuk bermaksud meniadakan atau menyamakan dengan kesepakatan yang sudah dilaksanakan secara Katolik. Atau sudah diberi dispensasi secara Katolik, lalu kemudian menikah secara Islam, lalu kemudian datang menikah lagi secara Katolik. Tidak bisa. Kalau secara Islam, Islam saja dengan dispensasi.
Kalau Katolik ya Katolik saja, tanpa harus melakukan secara agama lain, misalnya dalam gereja Protestan atau agama Islam. Lalu dilarang mengadakan perayaan keagamaan di mana peneguh Katolik dan pelayanan tidak Katolik menanyakan kesepakatan mempelai secara bersama-sama dengan melakukan ritus sendiri-sendiri. Dua pendeta hadir di situ, ada pendeta, ada pastor, sama-sama menanyakan. Lalu meneguhkan perkawinan oleh dua orang tuh, pastor dan pendeta, perkawinan tidak sah. Itu hal-hal yang menyangkut namanya cacat forma kanonika. Nah, tadi saya mengatakan bagaimana kalau orang Katolik, bagaimana caranya menyatakan pembatalan perkawinan itu. Dalam hukum gereja ini yang disebut tadi disinggung tentang Paus Benedictus dalam Motu Proprio Mittis Iudex Dominus itu ada proses yang pendampingan di awal. Lalu ada proses hukum menyatakan pembatalan perkawinan, ada proses biasa diatur dalam Kanon 1171 sampai 1682, itu khusus tentang cacat kesepakatan. Lalu ada proses singkat di hadapan uskup, Kanon 1083 sampai 1687, itu tentang cacat kesepakatan yang sangat jelas, ada diatur khusus tentang itu. Lalu ada proses dokumental, itu tentang cacat halangan dan cacat forma kanonika. Jadi nyata secara pasti dan dokumen cacat forma kanonika ini kalau nyata secara pasti dan tak tergoyahkan, tak terbantahkan halangan yang menggagalkan dan mengenai cacat peneguhan, maka itu dilakukan melalui proses dokumental. Sedangkan yang lain melalui proses biasa. Nah, tentang Mittis Iudex Dominus Iesus, isu yang menyesatkan. Ketika Paus memaklumkan Mittis Iudex Dominus Iesus itu, umat gempar dan mengatakan bahwa Paus mengubah hukum gereja tentang perkawinan dan sekarang boleh cerai. Sekarang ngurus pembatalan perkawinan tidak lagi lewat pengadilan gereja, cukup ketemu uskup, bahkan cukup ketemu pastor paroki saja. Itu berita yang menyesatkan. Berita yang benar adalah Paus melakukan revisi, amandemen, norma prosedur khusus. Dan norma prosedur itu pun norma prosedur khusus perkara perkawinan. Dengan tujuan agar proses kanonik menyatakan batalnya perkawinan menjadi lebih sederhana dan cepat. Paus tidak mengubah tradisi hukum kanonik tentang perkara perkawinan bahwa perkara menyatakan kebatalan perkawinan harus melalui proses yudisial, pengadilan gereja. Yang tetap dan yang baru dalam MIDI itu, yang tetap, Paus tidak mengubah atau mengurangi sedikit pun tentang tidak terceraikannya perkawinan dan monogaminya perkawinan. Perkara menyatakan batalnya perkawinan harus tetap melalui jalur pengadilan gereja. Dasar nulitas tidak sahnya perkawinan tetap sama, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Nah, yang baru adalah Paus menyetarakan semua tribunal instansi keuskupan. Kalau dulu ada yang diprioritaskan, maka sekarang dimanapun umat dapat mengajukan permohonan anulasi perkawinan. Tentu saja dengan pertimbangkan, baik kalau dilaksanakan di mana perkawinan dilangsungkan, baik kalau di mana ada salah satu dari kedua belah pihak punya domisili tempat atau kuasi domisili, atau tempat di mana bukti-bukti dapat dikumpulkan dengan lebih mudah. Lalu kedua, yang berikutnya yang baru adalah bahwa putusan definitif menyatakan batalnya perkawinan tidak lagi memerlukan dua putusan afirmatif secara otomatis. Kalau telah diputuskan oleh satu tribunal instansi pertama, lalu kemudian tidak digunakan waktu banding, maka putusan itu mendapat kekuatan hukum. Lalu kemudian dapat eksekutif. Dan yang ketiga adalah berikutnya adalah uskup menciptakan kemungkinan baru tentang hakim perkara nulitas perkawinan dengan menempatkan hakim tunggal setara dengan hakim kolegial, tapi tetap mempertahankan bila banding dewan hakimnya tetap hakim kolegial. Lalu kemudian menempatkan secara tepat, mau menempatkan kembali para uskup untuk menjadi hakim dalam gereja. Oleh karena itu, uskup kemudian menciptakan, Paus kemudian menciptakan proses singkat di hadapan uskup yang memungkinkan uskup dapat melaksanakan tugasnya sebagai hakim secara langsung. Nah, lalu kemudian tadi yang saya justru mulai dari sini tadi, saya berharap tidak ada satu orang pun yang kemudian berpikir bahwa perkawinan Katolik itu ada perkawinan yang dapat seseorang sepihak mendeklar, karena hukum melindungi itu, dan hukum selama tidak ada bukti kebalikannya mengatakan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan adalah perkawinan yang sah. Gitu. Dan bagaimana kalau perkawinan tidak sah, lalu kemudian pasangan itu tetap
hidup dalam perkawinan yang baik, ternyata perkawinan tidak sah, maka lakukanlah yang namanya konvalidasi, atau mereka kawin campur, lakukanlah penyembuhan pada akad. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, karena memang disampaikan kepada panitia, memang kita tidak membahas kasus-kasus perkawinan, tapi hanya menghantar kita untuk memahami mengapa perkawinan Katolik itu bisa batal. Dan tujuan penulisan buku ini memang supaya umat Katolik yang memerlukan ini demi keselamatan jiwa mereka tidak mengalami kesulitan, melainkan dapat mengakses apa yang merupakan hak mereka dengan tenang dan dapat melakukan yang baik. Jadi tidak ada maksud untuk mempromosikan bahwa ini perkawinan Katolik bisa batal, pergunakan ini. Justru saya mau mengatakan sebaliknya, bahwa gereja sudah melindungi itu dalam hukum-hukum yang ketentuan-ketentuan yang melindungi validitas perkawinan, dan hanya dapat dinyatakan invaliditas perkawinan melalui, kalau ada bukti kebalikannya, dan itu hanya melalui tribunal gerejawi. Baik, para pastor, bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau ada hal yang mungkin mau kita perdalam, saya persilakan, dan saya kembalikan kepada Bapak moderator. Terima kasih, Romo, atas pemaparan yang begitu panjang dan jelas. Ini sudah tercatat ada 25 pertanyaan. 25 pertanyaan ya yang diberikan melalui chatting. Seperti misalnya bertanya, kawinan sudah tidak ada kedamaian lagi, kemudian bercerai secara agama, bagaimana gereja menyikapi? Kemudian apakah pernikahan yang sudah mendapat dispensasi dari gereja dapat dianulasi? Misalnya seperti itu. Yang lain-lain ya berbicara persoalan atau bertanya persoalan ketidakharmonisan, kemudian tidak ada titik temu, kemudian cerai secara negara. Nah, status mereka bagaimana? Bahkan ada yang mereka menikah secara Katolik, kemudian cerai, selanjutnya keluarga itu menikah lagi secara Katolik. Itu juga ditemukan dalam pertanyaan yang diberikan oleh peserta, karena peserta menemukan kasus itu di mana peserta itu tinggal. Nah, misalnya dari 3 yang tadi saya sampaikan, ya. Pertama berkaitan dengan pernikahan dispensasi, ya. Apakah pernikahan yang sudah mendapatkan dispensasi dari gereja dapat dianulasi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah pernikahan secara Katolik kemudian cerai secara negara, kemudian menikah lagi secara Katolik? Apakah itu dibenarkan? Kemudian yang berikut, ketika hidup berkeluarga ya secara Katolik, pernikahan secara Katolik tidak ditemukan ya kedamaian, padahal menikahnya sah, apakah gereja bisa memberikan semacam dispensasi atau mungkin kemurahan gitu? Nah, dari 3 itu aja dulu, Romo. Karena terlalu banyak sekali pertanyaan yang diberikan kepada panitia. Kami persilakan, Romo. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang pertama tentang permasalahan-permasalahan, lalu kemudian tidak harmonis dan lain-lain tentang perkawinan, itu sebenarnya ranah pastoral. Artinya ketika umat mengalami berbagai macam masalah, memang perlulah misalnya menempuh upaya-upaya pastoral untuk menata kembali kehidupan perkawinan, mengharmonisasi kembali kehidupan bersama dan perkawinan, sehingga perkawinan dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Dan ini disebut masalah pastoral. Yang kita singgung di sini adalah ketika orang mau mencari kepastian tentang validitas atau sahnya perkawinan mereka. Dan umumnya terjadi bagi orang yang sudah tidak hidup bersama.
sudah tidak bersama dalam arti bahwa mereka pisah dan bisa saja tetap hidup sendiri-sendiri. Dua, orang yang sudah pisah, misalnya cerai sipil, lalu kemudian mereka sudah punya pasangan baru, tetapi tidak bisa menikah secara Katolik, maka mereka ini memang punya hak untuk mencari kepastian apakah mereka dapat menikah atau mereka mencari kepastian moral untuk hidup tenang dari perasaan dan keyakinan terikat pada perkawinan yang telah dilangsungkan. Dan memang jalan yang ditempuh untuk itu adalah pergi ke tribunal, karena memang dalam gereja Katolik satu-satunya jalan untuk itu adalah ke tribunal. Nah, terkait dengan itu maka tentang pertanyaan yang sangat konkret, apakah orang yang menikah secara Katolik, cerai secara sipil dan menikah secara Katolik itu dibenarkan? Tidak dibenarkan kalau perceraian secara negara itu, pernikahan Katolik itu yang telah cerai secara sipil itu belum dibawa ke tribunal gereja dan belum ada keputusan apakah dianulasi, apakah ada nulitas terhadap perkawinan itu atau tidak. Apakah telah tidak bisa kalau belum ada pembatalan perkawinan. Sederhananya begitu. Jadi kalau orang sudah menikah secara Katolik, lalu kemudian dia cerai secara sipil, dia tidak bisa menikah secara Katolik. Kenapa? Karena dia terkena halangan ikatan perkawinan sebelumnya. Selama halangan itu ada dan belum ada anulasi terhadap perkawinan sebelumnya itu, maka orang itu tidak bisa menikah sebelumnya. Dan toh dia menikah, kondisi perkawinan sekarang itu tidak sah. Dan pastor siapapun yang menikahkan itu dia bertindak dengan tidak sah, karena memang tidak bisa seorang pastor untuk menikahkan orang yang sudah menikah secara Katolik, cerai secara sipil, tapi belum anulasi, menikah lagi secara Katolik. Kecuali kalau dia sudah menikah secara Katolik, cerai secara sipil, telah anulasi perkawinannya dan mendapatkan keputusan afirmatif atau keputusan positif bahwa perkawinannya memang tidak valid dan oleh karena itu dinyatakan batal, maka dia memang bisa menikah secara Katolik. Dan itu yang justru diatur melalui hukum gereja tentang pembatalan perkawinan. Yang saya tidak terlampau jelas adalah pertanyaan tentang apakah perkawinan yang telah dispensasi dari gereja dapat dianulasi. Karena dispensasi ini adalah dispensasi dari halangan, misalnya dispensasi dari halangan hubungan darah, misalnya halangan hubungan darah pada garis menyamping tingkat ketiga, tingkat ketiga. Lalu kemudian ketika dia mendapat dispensasi itu, apakah dia ternyata kemudian perkawinannya mengalami diyakini tidak sah, lalu kemudian dia meminta anulasi. Ya bisa saja dianulasi. Mungkin yang dimaksudkan adalah orang yang telah menikah secara Katolik, lalu kemudian dia telah mengajukan proses anulasi, dan oleh karena itu dia menikah lagi secara Katolik, apakah dapat dianulasi? Ya boleh, karena dulu itu sebenarnya perkawinan yang dianulasi telah menyatakan bahwa dulu itu memang tidak ada perkawinan. Jadi kalau dia menikah lagi, lalu kemudian dia mengalami bahwa perkawinan tidak sah dan mau mendapatkan kepastian itu, dia boleh mengajukan anulasi. Bahwa dijawab afirmatif atau negatif, itu tergantung nanti pada pemeriksaan di tribunal. Apakah memang dapat dibuktikan bahwa perkawinan tidak sah dan oleh karena itu dinyatakan batal. Atau sebaliknya kalau dinyatakan sah, ya memang tidak bisa dianulasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira para pastor mengerti tentang hal itu. Tentang anulasi perkawinan. Ketika orang mengajukan permohonan anulasi ke tribunal, saya selalu mengatakan kepada mereka mengajukan. Anda mengajukan dan saya mengatakan kepada Anda bahwa kemungkinannya 50-50. Artinya apa? Bisa saja dalam proses ini para hakim gereja mendapati bahwa perkawinan Anda sah dan oleh karena itu justru dikatakan bahwa perkawinan ini sah dan oleh karena itu dinyatakan tidak dapat dinyatakan tidak ada batalnya. Dan oleh karena itu perkawinan itu sah selama-lamanya dan mengikat Anda seumur hidup Anda. Atau sebaliknya, kalau gereja kemudian memeriksa, para hakim memeriksa dan memastikan bahwa ternyata permohonan ini memang dapat permohonan ini dan kemudian segala keterangan yang diberikan dapat membuktikan bahwa perkawinan ini memang tidak sah, maka gereja kemudian mengatakan bahwa perkawinan tidak sah, oleh karena itu dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan atau nol perkawinan itu, nol perkawinan itu, oleh karena itu maka Anda bisa menikah kembali gitu, secara Katolik. Lalu kemudian pernikahan secara Katolik tidak ditemukan kedamaian, ini saya kira juga masalah pastoral, dan saya hanya mau mengatakan begini,
gereja atau tribunal tidak pernah menerima permohonan dari orang yang mengalami kesulitan perkawinan. Artinya Anda bertengkar, Anda ada masalah, ada keributan, Anda datang ke tribunal, tribunal tidak akan menerima itu untuk memproses anulasi. Karena itu sama dengan perceraian. Tribunal hanya menerima orang yang sudah tidak dapat memulihkan hidup bersama, dan oleh karena itu mereka mau mendapatkan kepastian atas status perkawinan mereka. Jadi jangan pernah mau datang ke tribunal mengatakan, Pastor, kami ini sekian tahun ini terus mengalami ketidakdamaian, maka kami boleh tidak mengajukan anulasi? Nggak bisa, itu urusan pengadilan negeri. Tapi kalau Anda datang ke tribunal, Anda yang telah tidak mungkin lagi memulihkan hidup bersama Anda dan mau mendapatkan kepastian Anda atas status perkawinan Anda, itulah yang kemudian kalau Anda yakin tentang invaliditas dan mau mendapatkan kepastian itu, maka Anda boleh datang ke tribunal untuk mendapatkan jawaban iya atau tidak atas invaliditas perkawinan itu, dan oleh karena itu Anda bisa menikah lagi atau Anda bebas dari rasa moral terhadap ikatan perkawinan itu. Saya kira itu, Pak moderator. Saya tanggapan secara umum. Terima kasih, Pastor. Saya lanjutkan karena masih ada waktu. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan, ya. Selamat siang. Bagaimana untuk perkawinan yang sebenarnya sah di mata agama dan hukum, namun dalam perjalanan pernikahan tersebut timbul berbagai macam masalah. Dan setelah ditelisik lebih lanjut, masalah yang mendasari adalah gangguan orientasi seksual dari suami. Karena ternyata suami sebenarnya menyukai sesama jenis. Bagaimana dengan kasus seperti ini? Mohon penjelasan. Yang bersangkutan tidak berkenan disebutkan identitasnya. Kemudian yang kedua yang saya anggap penting lagi, ini dari seorang pastor diosesan, Stefanus Widianto. Selamat sore Pastor Moses, saya ingin bertanya sejauh mana catatan dalam penyelidikan kanonik bagi kedua pasangan membantu penyelesaian kasus-kasus perkawinan. Contohnya untuk menentukan kebatalan perkawinan. Itu dulu Romo. Jadi ada dua. Ya. Yang pertama berkaitan dari sebuah perkawinan sah, dalam perjalanannya ada indikasi kelainan seksual. Ya. Nah, bagaimana? Terus kemudian yang kedua dari Pastor RD Stefanus menanyakan sejauh mana catatan-catatan dalam penyelidikan kanonik bagi kedua pasangan membantu penyelesaian kasus-kasus perkawinan, contohnya untuk menentukan kebatalan perkawinan. Ya. Kami persilakan Romo untuk menanggapi. Terima kasih atas pertanyaan ini. Saya berharap justru dari pertanyaan yang pertama ini bisa menjadikan jelas, karena memang tadi saya menyampaikan bahan juga cepat karena waktu kita terbatas. Dan saya berharap dari pertanyaan yang pertama ini justru menjelaskan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan pembatalan perkawinan itu. Ini dengan penuh percaya diri penanya mengatakan bahwa bagaimana dengan perkawinan yang sah menurut agama dan menurut hukum, tetapi ada masalah dengan pasangan karena ada orientasi seksual misalnya. Nah, justru inilah yang misalnya kalau saudara yang menanyakan ini baca Kanon 1095 yang tadi saya mengatakan salah satu cacat kesepakatan adalah orang yang karena kondisi psikis mereka tidak mampu mengemban kewajiban hakiki perkawinan. Hubungan seksualitas dan perkawinan adalah salah satu kewajiban hakiki perkawinan yang tertuju kepada kelahiran dan pendidikan anak. Jadi kalau orang tidak dapat menghidupi kehidupan seksual dalam perkawinan yang benar, maka sesungguhnya orang itu oleh karena kondisi psikisnya, sebagaimana diatur dalam Kanon 1095 paragraf yang ketiga itu, orang itu sesungguhnya tidak mampu mengemban hidup perkawinan. Nah,
Kalau orang yang misalnya seperti ini yang kemudian mengalami masalah hidup perkawinan mereka, lalu justru misalnya pasangannya justru pergi dan hidup bersama dengan sesama jenisnya, lalu kemudian mereka bubar dalam perkawinan, orang inilah yang pergi ke tribunal dan mengatakan, pastor, saya telah menikah secara Katolik, saya telah menikah secara sipil, tetapi saya tidak tahu bahwa ternyata pasangan saya mempunyai orientasi seksual yang demikian. Dan menurut teman-temannya, hal ini sudah ada sebelum kami menikah. Dan dibuatlah pemeriksaan atas kasus itu. Dimintalah keterangan ahli. Dan ternyata memang sebelum mereka menikah itu, orang ini sudah mempunyai orientasi seksual yang tidak terikat pada hubungan heteroseksual, tetapi hubungan homoseksual, lesbianisme. Maka orang ini oleh karena kondisi psikisnya, menurut kanon 1095, tidak mampu mengemban kewajiban hakiki perkawinan, dan oleh karena itu kesepakatan perkawinan yang diberikan adalah kesepakatan yang tidak sah. Dan kalau ternyata mereka ini telah bubar dalam perkawinan mereka, maka ke tribunal bila dapat membuktikan secara jelas dan tanpa keraguan dalam hati nurani, ditambah dengan keterangan ahli, karena memang kanon 1095 paragraf yang ketiga memerlukan keterangan ahli, dapat membuktikan bahwa ini memang masalah orang ini yang membuat dia sekarang tidak mampu mengemban kewajiban hakiki perkawinannya dan akhirnya memang mereka pisah, maka kemudian tribunal mengatakan orang ini dulu memberikan kesepakatan yang tidak sah karena memang oleh karena kondisi psikisnya dia tidak mampu mengemban kewajiban hakiki perkawinan. Dalam hal ini salah satu kewajiban hakiki perkawinan yang harus diemban dalam perkawinan adalah persekutuan sumber hidup di mana ada hak eksklusif suami istri terhadap hubungan seksual secara heteroseksual. Maka ya minta maaf, saya tidak menganjurkan bahwa Anda kemudian pergi, oh sekarang saya punya alasan untuk pisah. Tetapi bisa saja Anda kemudian berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi bagi orang yang mengalami kasus ini, lalu kemudian ini yang menyebabkan mereka memang tidak dapat melanjutkan hidup perkawinan, mereka inilah yang justru pergi ke tribunal untuk mendapatkan kepastian moral atas perkawinan yang dikatakan tadi dibuat secara agama sah dan secara sipil sah, tetapi dalam hidup perkawinan ternyata tidak mampu mengemban kewajiban hakiki perkawinan itu. Itulah yang dilakukan oleh tribunal. Dan kalau tribunal kemudian mengatakan bahwa keterangan ahli mengatakan bahwa sejak remaja orang ini memang orientasi seksualnya dengan sesama jenisnya dan dia hanya menikah dengan pasangan ini sesungguhnya karena untuk menutupi rasa macam-macam, dan dia memberikan keterangan, keluarganya memberikan keterangan, dan tanpa keraguan, para hakim mengatakan bahwa orang ini memang tidak mampu memberikan kesepakatan perkawinan. Dan kalau toh dia memberikan kesepakatan perkawinan, maka kesepakatan tidak sah. Dan oleh karena itu kemudian para hakim mengatakan bahwa afirmatif bahwa memang permohonan ini ada dasarnya dan dibenarkan bahwa memang perkawinan itu memang tidak pernah ada karena orang memberikan kesepakatan perkawinan, tapi dia memberikan kesepakatan yang tidak sah karena sesungguhnya dia tidak mampu mengemban kewajiban hakiki perkawinan yang harus diemban seumur hidupnya dalam ikatan perkawinan seumur hidup itu. Itu mungkin bisa menerangkan kepada kita tentang cacat kesepakatan. Berarti ada 9 cacat kesepakatan tadi seperti yang saya jelaskan. Nanti bisa dipelajari. Kalau yang sudah dapat buku saya silakan dipelajari tentang hal itu. Bagaimana cacat kesepakatan itu membuat orang sesungguhnya memberikan kesepakatan yang tidak utuh, tidak sempurna, sehingga tidak mendirikan perkawinan sebagaimana diajarkan dan dimaksudkan oleh gereja. Lalu kemudian pertanyaan dari rekan pastor yang menanyakan sejauh mana ada catatan-catatan dalam penyelidikan kanonik dapat membantu. Romo ini memang punya peranan cukup penting, dan selalu bagi kita para pastor, bila kita melakukan penyelidikan dan ada hal yang kita ragukan, kita diminta untuk memberikan notanda dalam penyelidikan kanonik itu. Dan kalau ada hal itu meragukan, itu nanti menjadi punya peranan penting bagian yang mengafirmasi bukti bahwa memang pastor yang melakukan penyelidikan kanonik pun ragu tentang hal ini dan ternyata ada terbukti kemudian bahwa memang perkawinan ini misalnya oleh misalnya cacat kesepakatan. Jadi tergantung catatannya apa, pastor, mengenai apakah kemungkinan cacat kesepakatan perkawinan atau kemungkinan adanya halangan. Ya tergantung catatan apa yang di situ. Jadi kita para pastor memang diharapkan dalam penyelidikan kanonik bila kita menemukan sesuatu yang meragukan kita dalam hal menyangkut halangan, baik keraguan hukum maupun keraguan faktual atau cacat kesepakatan, maka kita diminta untuk memberikan catatan. Dan walaupun tadi dikatakan dalam keraguan validitas perkawinan itu dilindungi,
Tetapi catatan ini kemudian penting bila orang kemudian datang ke tribunal dan meminta campur tangan tribunal untuk memberikan kepastian tentang validitas perkawinan mereka. Saya kira gitu, Pastor, tentang pertanyaan Pastor itu. Terima kasih, Bapak Moderator. Terima kasih, Pastor. Kita sepakati, ini termin yang terakhir. Saya akan menyampaikan pertanyaan dari peserta. Ada dua hal yang akan saya sampaikan dari sekian banyak pertanyaan, dan mohon maaf kalau panitia tidak bisa atau saya tidak bisa menyampaikan pertanyaan dari Bapak, Ibu, Romo, atau Suster, karena sangat banyak sekali. Nah, dua pertanyaan ini saya anggap perlu mendapatkan tanggapan dari Pastor Moses. Yang pertama, Romo Moses, bagaimanakah pandangan yang terbaik dan dianjurkan gereja berdasarkan hukum perkawinan gereja dalam masalah perkawinan bila ada masalah terkait dengan anulasi ataupun gejala yang berpotensi pada kegagalan perkawinan. Saya ulangi, bagaimanakah pendampingan yang terbaik dan dianjurkan gereja berdasarkan hukum perkawinan gereja dalam masalah perkawinan bila ada masalah terkait anulasi ataupun gejala yang berpotensi pada kegagalan perkawinan. Kemudian yang kedua, ini kasus di lapangan yang dijumpai, ya. Selamat sore Romo, saya mau bertanya mengenai kebatalan perkawinan dalam kasus seperti ini. Apabila seseorang pasangan pria dan wanita Katolik, apabila seseorang pasangan pria dan wanita Katolik sudah melakukan hubungan intim atas dasar suka sama suka, dan kemudian si pria tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi si wanita tersebut. Selanjutnya, si pria sudah memiliki pasangan wanita lain dan Katolik dan hendak menikah. Apakah kasus seperti ini dapat menjadi halangan perkawinan bagi si pria? Atau dapatkah si wanita tersebut mengajukan keberatan atas pernikahan yang akan dilangsungkan si pria? Terima kasih, Pastor. Monggo untuk ditanggapi. Ya. Terima kasih atas dua pertanyaan terakhir ini tentang pandangan yang terkait. Jadi gini, ini masih jadi dalam perkawinan itu ada persiapan dalam perkawinan dan pastoral perkawinan gereja Katolik ada persiapan jangka panjang dan ada persiapan jangka pendek sebelum perkawinan dilangsungkan. Persiapan jangka panjang itu macam-macam, misalnya seminar perkawinan, lalu kemudian pendampingan orang muda tentang perkawinan dan lain-lain. Misalnya buat pertemuan tentang ajaran gereja tentang perkawinan macam-macam itu persiapan jangka panjang. Nah, lalu kemudian persiapan jangka pendek adalah yang biasa kita sebut sebagai KPP. Lalu kemudian berlanjut kepada penyelidikan kanonik, itu persiapan yang jangka pendek terhadap perkawinan. Nah, saya pikir ini yang tadi rekan pastor, ada satu rekan pastor yang menanyakan bagaimana dengan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja terkait dengan kemungkinan batalnya perkawinan atau kemungkinan gagalnya sebuah perkawinan yang sedang dalam persiapan. Maka saya mengatakan sesungguhnya para pastor itu memberkati perkawinan kalau dia sudah mendapatkan kepastian moral terhadap akan berlangsungnya yang pertama tentang kebebasan orang ini melangsungkan perkawinan, tentang libertas orang ini dari halangan terhadap perkawinan, dan libertas pribadinya dari berbagai macam kekhawatiran dan ketakutan untuk melangsungkan perkawinan. Jadi orang benar-benar diharapkan mampu untuk
ketika dia menikah itu memang membuat kesepakatan perkawinan sebagai perbuatan kehendak seperti yang saya jelaskan tadi, meliputi dia secara sadar tahu dan mau, secara moral bebas untuk menikah, berkemauan untuk menikah, dan dia secara spiritual memang menginginkan perkawinan itu sebagaimana panggilan hidupnya, seperti dia memahami Kristus, mencintai gereja dan segala macamnya. Hendaknya orang secara penuh utuh dirinya, seluruh aspek dirinya ketika dia memberikan kesepakatan perkawinan. Nah, bagaimana sebaiknya sikap gereja terhadap kalau pastor atau gereja melihat ada potensi bahwa perkawinan ini bisa nanti cacat kesepakatan atau kalau ada halangan. Tadi salah satu teman pastor mengatakan bahwa baik diberikan catatan kalau perkawinan berlangsung tetap dilangsungkan. Tetapi alangkah baiknya pastor yang peduli dengan ini, kalau dia mendapati keraguan tentang hal ini, dia memberikan kesempatan kepada calon pasangan itu untuk benar-benar mempertimbangkan sampai mereka benar-benar siap untuk melangsungkan perkawinan. Kalau toh mereka kemudian pastor ini mencatat ada tanda-tanda keraguan terhadap itu, maka itu tadi yang teman pastor mencatat. Hendaknya pastor memberikan catatan itu pada lembaran kanonik, karena ini nanti punya dampak terhadap apa yang diragukan sekarang oleh pastor itu sebelum perkawinan dilangsungkan. Itu tentang pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua tentang kasus ini, saya mohon maaf, saya memang harus terus terang mengatakan kepada yang menanyakan ini, bahwa memang ini bukan halangan perkawinan. Karena halangan perkawinan cuma 12 tadi. Ada 12 halangan perkawinan itu, dan hanya itu halangan perkawinan. Jadi tidak bisa gereja menempatkan ini sebagai halangan perkawinan. Nah, yang bisa terjadi adalah bahwa orang ini memang bisa menyampaikan misalnya karena hubungan suami istri yang dilakukan oleh kedua orang ini di luar perkawinan dan misalnya terjadi kehamilan dan lahir anak, maka yang bisa dilakukan dalam kaitan itu adalah meminta tanggung jawab biologis atau tanggung jawab moral atas hal apa yang dilakukan secara alamiah, bukan dalam ikatan perkawinan, tetapi karena hubungan biologis anak ini, orang ini dengan anaknya, maka dapatlah wanita ini menyampaikan kepada pihak gereja bahwa orang ini mempunyai tanggung jawab biologis atas anak yang lahir dari hubungan seksual yang dilakukan atas sikap mau sama mau, tapi kemudian tidak bertanggung jawab itu, dan justru dia menikah dengan orang lain itu memang bisa meminta hanya tanggung jawab biologis. Kewajiban biologis namanya dalam hukum gereja, karena itu memang ada tanggung jawab orang itu terhadap anak yang lahir. Di luar dari itu, saya mohon maaf mengatakan memang itu hanya kemudian bisa menjadi masalah hukum sipil kalau memang ada hal yang dapat dilakukan secara hukum sipil, tetapi dalam hukum gereja tidak dapat dipergunakan sebagai halangan perkawinan. Karena memang halangan perkawinan itu hanya yang 12 sebagaimana diatur dalam hukum gereja itu. Gitu Bapak Moderator, terima kasih. Terima kasih Pak Sur. Ya. Karena keterbatasan waktu, seperti yang tadi saya sampaikan, maka untuk sesi tanya jawab melalui chatting saya akhiri sampai di sini. Walaupun yang bertanya cukup banyak, mungkin bisa lebih dari 40 pertanyaan. Ya. Jadi semoga apa yang tadi saya sampaikan itu bisa mewakili dari sekian banyak pertanyaan. Maka bila mana para peserta daring pada siang atau sore hari ini kurang bisa puas atau apa ya, kurang jelas dan lain sebagainya, mungkin Pastor tidak berkeberatan bila mana ada peserta daring pada sore hari ini bisa kontak langsung dengan Pastor ya, boleh, untuk boleh bertanya. Boleh nomor WA, di WA saja kalau. Tapi tanya ya langsung merumuskan pertanyaannya apa, kemudian mudah-mudahan saya bisa merespon ke Pastor, ini ada pertanyaan begini, apakah ada penjelasan tentang hal-hal itu, bisa saja. Lalu yang terakhir di bahan saya memang ada ringkas-ringkas secara lengkap, nanti bisa baca, misalnya saya tidak menjelaskan halangan itu secara detail, cacat-cacat kesepakatan secara detail, karena memang ada penjelasan yang panjang lebar tentang masing-masing itu, yang tidak memungkinkan kita untuk dapat membahasnya pada kesempatan ini. Tapi saya berusaha memberikan gambaran supaya para peserta bisa menangkap maksudnya. Terima kasih. Terima kasih.
Pastor. Terus kemudian slide pun nanti juga akan dibagikan melalui grup oleh panitia. Sebelum saya akhiri sedaring kita pada siang hingga sore hari ini, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya tegaskan. Yang pertama, bahwa perkawinan Katolik itu tidak terceraikan. Bahwa perkawinan Katolik bisa batal bila ditemukan halangan perkawinan. Tadi sudah dijelaskan ada 12 halangan perkawinan. Bahkan juga ada sebuah perkawinan Katolik bisa dinyatakan cacat. Artinya tidak menjadikan perkawinan menjadi ada atau dinyatakan kebatalan. Bila mana itu berkaitan dengan cacat kesepakatan yang terkait kebebasan dalam memberikan kesepakatan. Kemudian yang kedua, cacat kesepakatan yang terkait dengan ketidakmampuan yang memberi kesepakatan untuk membentuk pandangan mengenai hak-hak serta kewajiban perkawinan. Yang ketiga, cacat kesepakatan yang terkait dengan simulasi positif dalam batin saat membuat kesepakatan. Kemudian dengan banyaknya persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan, hendaknya ada kerjasama dari mungkin seksi perkawinan atau seksi keluarga dalam paroki-paroki di mana kita tinggal untuk saling meneguhkan satu dengan yang lain. Terakhir, bila mana Bapak Ibu ingin memahami secara rinci, Pastor Moses sudah menyusun buku, ini bukunya. Ini bukunya ada, silakan untuk memiliki, kemudian dibaca sendiri. Mungkin di setiap toko buku yang ada di kota, Bapak Ibu tinggal tersedia. Pastor, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ketika saya mengatur seminar pada siang hari ini kurang memberikan mungkin hal-hal yang bisa membuat Bapak Ibu semakin paham tentang hal ini, karena keterbatasan kami dalam menyampaikan melalui teknologi informasi ini. Sekali lagi saya mohon maaf, semoga apa yang kami berikan pada saat ini memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua, utamanya dalam menjalani hidup perkawinan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Pak Win dan Pastor Moses. Kita beri aplaus dan tepuk tangan yang meriah untuk Pastor Moses. Mungkin walaupun tidak terlihat, Bapak Ibu, terima kasih sekali, Pastor, luar biasa untuk inspirasi dan pemaparannya. Saya lalu kemudian mengutip kata-kata ketika pasangan itu akan menikah dan ingin saya wujudkan dalam sebuah pantun. Pastor Moses memberikan telaah, tentu tidak akan sia-sia. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Cakep. Cakep. Ya, terima kasih. Lalu ini kami
juga mohon kesediaannya dari Romo Eko Prasetyo mewakili Kuria Keuskupan Agung Palembang untuk memberikan sepatah dua patah kata, mungkin mewakili dari Keuskupan Agung Palembang, dari Romo Eko. Silakan Romo. Baik, selamat sore. Terima kasih kepada Iska dan juga Canisius yang telah memfasilitasi seminar daring pada sore hari ini. Dan secara khusus terima kasih kepada narasumber Pastor Dr. Moses Komela Afan yang sangat luar biasa telah membagikan pengetahuannya kepada kita semua tentang perkawinan Katolik. Sekali lagi, Profesiat, tentu banyak hal yang bisa kita dapatkan pada sore hari ini. Dan kita yakin ternyata perkawinan, termasuk juga dalam perkawinan Katolik, ini menjadi suatu realitas yang cukup panjang, sangat menarik. Sekira-kira juga ini berkenaan dengan hidup kita, dengan keseharian kita, apa yang ada di sekitar kita. Maka juga begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Ini juga memberi indikasi bahwa ini menjadi sesuatu yang menarik. Maka sekali lagi Profesiat untuk Iska dan juga Canisius yang memfasilitasi untuk mengadakan seminar daring pada sore hari ini. Yang kedua, banyak salam dari Bapak Uskup dan juga teman-teman Kuria. Pada sore hari ini memang Bapak Uskup tidak bisa ikut dalam seminar kita karena beliau juga sedang ada rapat dengan Zoom meeting di tempat yang lain. Banyak salam dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Romo Eko. Salam dari kami juga untuk Monsinyur. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mohon jangan live dulu karena akan ada doa dan berkat dari Romo Putra selaku moderator ISKA DPC Palembang. Waktu dan tempat saya berikan sepenuhnya kepada Romo Eko. Silakan Romo. Oh, Romo Putra, maaf. Oke. Saya menunggu tadi. Terima kasih. Mari ya sebelum ditutup dengan doa sekali lagi terima kasih kepada semua peserta yang sudah ya mendengarkan dan cukup antusias. Mungkin pengumuman yang penting saya kira kita akan adakan lagi ya mungkin kedua, karena mengingat tadi pertanyaan-pertanyaan begitu banyak, nanti kedua kita akan lanjutkan ya, saya kira ini Pak Louis ya, diingatkan peserta nanti akan dilanjutkan lagi, mungkin dengan ya chatting-chatting atau di grup lagi seperti yang kita buat kemarin, karena pertanyaan-pertanyaan itu juga luar biasa. Nah, nanti pembicara salah satunya ya Romo Eko yang kita rencanakan, karena beliau ini sebenarnya judicial Vikaris Judisial Keuskupan Agung Palembang. Jadi nanti saya kira beliau akan juga melanjutkan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum terjawab atau mungkin ada yang mau perlu didalami lagi. Itu saya kira. Terima kasih Romo Moses, luar biasa dan kita sudah waktunya untuk menutup acara ini. Maka pada kesempatan ini ya kita mohon berkat Tuhan mengakhiri semua kegiatan kita. Semoga apa yang telah kita lakukan ini sungguh-sungguh bermanfaat. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur juga atas Gereja Katolik yang sungguh luar biasa dan kami bernaung di dalamnya. Dan banyak tentunya persoalan-persoalan khususnya dalam kehidupan berkeluarga. Dan gereja berbelas kasih untuk senantiasa memberkati perkawinan menjadi sakramen. Oleh karena itu juga kami mencoba untuk menghargai perkawinan sebagai salah satu anugerah-Mu, berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tetapi kenyataannya tidak selalu mudah, maka kami mohon berkat-Mu agar
keluarga-keluarga yang telah Engkau panggil tetap menjalani kehidupan berkeluarga dengan penuh cinta kasih, walaupun penuh perjuangan pergulatan. Dan juga berkatilah para pastor paroki yang bekerja keras untuk mengesahkan perkawinan, meyakinkan, memastikan bahwa sebuah perkawinan layak dilaksanakan. Dan berkatilah juga para anggota-anggota tribunal, para romo yang terlibat di sana, untuk senantiasa juga mencermati, sehingga mereka tetap bisa menjadi sarana kasih-Mu, sarana berkat-Mu bagi siapa saja yang membutuhkan. Kami telah banyak membahas, membicarakan tentang perkawinan pada kesempatan ini, dan banyak mindset dan informasi yang sangat berguna, di mana kami juga boleh mengerti, memahami rencana dan kehendak-Mu. Kini kami akan mengakhiri pembicaraan kami ini. Kami mohon tetap berkat-Mu untuk memampukan kami melaksanakan tugas kami masing-masing sebagai romo, sebagai bapak, ibu keluarga, tentu tetap memancarkan kasih kepada sesama. Oleh karena itu, bantulah kami, kuatkanlah kami, utuslah Roh Kudus-Mu dalam diri kami masing-masing, supaya kami dapat melaksanakannya. Kami mohon berkat-Mu juga untuk kehidupan kami sehari-hari, senantiasa diberi kesehatan, diberi kedamaian, dan terutama kebahagiaan bersama seluruh anggota keluarga kami, komunitas kami, dan siapa saja yang kami jumpai. Kami bersyukur atas kebaikan para panitia dari Canisius maupun juga dari ISKA yang telah memfasilitasi kami. Semoga yang telah dilakukan ini juga membawa berkat bagi semua orang, khususnya yang mendengarkan atau mengikuti webinar pada sore hari ini. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Sertamu juga. Kita semua di dalam segala pergulatan perjuangan hidup kita dan juga dengan segala kehendak baik kita, oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak, Pastor Romo Putra. Selamat sore. Jangan lupa. Terima kasih, Pastor. Kita akan lanjutkan tanggal 9 ya. Sekedar informasi, Bapak Ibu Romo, kami akan mengadakan kegiatan kembali pada tanggal 9 ya, Romo. Tanggal 9. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Nanti akan kami informasikan kembali dalam WA grup peserta. Materi juga sudah saya bagikan dalam WA grup peserta. Silakan Bapak Ibu bisa kembali melihat. Oh ya, ada suster juga. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Salam sehat, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Terima kasih.